Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, dimensi yang indah yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom. Seperti yang saya katakan tadi bahwa firman Tuhan menyapa kita, yakni Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita bisa sama-sama bacakan, atau saudara bisa bacakan di rumah, apa yang menjadi kekuatan di dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup, Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa kita, dan kita masih ingat minggu lalu kalau Yosia diangkat menjadi raja di umur 8 tahun, kalau ini Raja Darius diangkat di umur 62 tahun. Ya, mendengar Daniel, pasti kita langsung ingat lagu sekolah minggu itu ya. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, atas percaya Tuhan. Ya, beranilah seperti Daniel. Tapi sebelum kita sampai kepada situasi itu, saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita memahami dan mungkin kita pasti menyadari bahwa sebenarnya baik pun yang kita lakukan, menjadi orang baik pun kita, dunia ini menyatakan bahwa tidak semua orang menyukainya. Tidak semua keberadaan ini suka dengan bentuk sesuatu yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pasti Tuhan perhitungkan. Dan memang ya inilah dunia ini. Makanya memang sebaik-baiknya orang pasti ada yang tidak suka padanya. Sejahat-jahatnya orang pasti ada yang suka padanya. Gitu ya. Ya kemarin saya agak bingung juga sih, atau saya yang gaptek atau apa gitu ya. Kemarin saya share YouTube khotbah sekolah minggu di Facebook saya, ternyata hilang dan saya tidak tahu entah kemana hilangnya gitu ya. Dan saya pikir kemana ya, apa ada hackers atau apa gitu ya. Masa iya khotbah sekolah minggu bisa hilang sendiri, dan saya tidak pernah merasa mendelete-nya gitu. Tapi sekali lagi saya mencoba berpikir positif saja tentang hal itu. Sama seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa perlakuan baik, kelakuan baik, tindakan baik saja yang kita lakukan belum tentu orang suka. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah melakukan kebaikan, jangan pernah malu atau takut melakukan kebaikan. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu lebih jauh lebih baik daripada melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daniel juga tumbuh dan berada di dalam situasi kehidupan yang dinyatakan, dan kita tahu dia punya sebuah ketulusan, dia punya kejujuran, dia punya kesetiaan, dia punya keimanan, dia punya keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi ternyata sekali lagi, tidak semua orang menyukainya. Bahkan di dalam pemerintahan Raja Darius dikatakan bahwa tidak semua menyukainya. Bahkan ada konspirasi, bahkan ada sebuah tindakan yang telah dibuat secara sistematis. Ada persekongkolan, ada konspirasi untuk membuang bahkan membunuh Daniel. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dengan pesan yang begitu luar biasa. Apa itu? Ingin dikatakan bahwa adapun situasi yang kita alami di dalam kehidupan ini, di tengah ketidakbenaran, di tengah orang-orang yang mungkin iri hati, dengki dengan keberadaan kita, dengan ketulusan kita, dengan kejujuran kita, dengan kedekatan kita kepada Tuhan, tetaplah setia, tetaplah hadir di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Daniel tidak disukai. Daniel berusaha dijebak oleh konspirasi 120, katakanlah gubernur dan 3 pejabat tinggi pada saat itu. Apa sebabnya? Iri hati, kedengkian. Tidak suka melihat orang sukses, tidak suka melihat orang bahagia, tidak suka melihat orang lebih dari kita. Dan saudara, itulah hal yang kedua yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah hadirkan kedengkian, iri hati terhadap orang lain di dalam kehidupan. Kedengkian, iri hati itu sering berada di dalam kehidupan orang
yang tidak mampu mengenal siapa dirinya. Iri hati, kedengkian itu sering hinggap di dalam pribadi seseorang yang tidak mampu untuk melihat ada yang lebih daripada dirinya. Iri hati itu seperti orang bilang tandanya gak mampu. Iri hati itu adalah seseorang yang tidak mampu mengupgrade dirinya menjadi pribadi yang lebih dari apa yang dia lihat kepada orang lain. Dan ketika kedengkian itu hadir di dalam pikiranmu, hadir di dalam hatimu, maka yang keluar pastilah perbuatan jahat. Makanya jangan iri, makanya jangan dengki. Tapi upgrade lah, bangunlah dirimu, bertumbuhlah, berbuatlah lebih lagi, sehingga engkau semakin dimampukan, semakin dikuatkan di dalam kehidupan. Iri hati, kedengkian tidak akan bisa membuatmu semakin diberkati atau semakin dekat dengan Tuhan. Iri hati, kedengkian di dalam kehidupanmu justru akan membuatmu terjerembab dan tidak berdaya untuk menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan konspirasi itu terjadi. Kesepakatan untuk menjatuhkan, menjerumuskan Daniel itu terjadi. Dan mungkin kita pernah mengalaminya. Atau bapak, ibu, saudara di dunia pekerjaanmu mungkin merasa ada konspirasi untuk menjatuhkanmu. Ya, ada isu yang mengatakan sengaja disekolahkan ke luar negeri, sengaja diberikan beasiswa karena memang di kantor ini, di perusahaan ini, atau di instansi ini, kalau dia dibiarkan dia akan menempati posisi itu. Banyak konspirasi. Ya, itu terjadi dan bukan menjadi sesuatu yang aneh dalam dunia pemerintahan, dunia pekerjaan kita. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, pemuda, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada pun orang yang menyusun konspirasi, yang menyusun kesepakatan untuk menjebakmu, untuk menghancurkanmu, tirulah Daniel. Dan itulah yang ketiga yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Apa itu? Mendengar aturan itu, mendengar hukum itu, dikatakan oleh firman Tuhan, maka Daniel pergi ke rumahnya dan dia berdoa menghadap Yerusalem. Yerusalem sebagai lambang tempat Tuhan, bersemayam tempat Tuhan, berada tempat Tuhan, berdiam seperti kebiasaan. Ketika ada konspirasi, ketika ada situasi yang mau menjebakmu, menghancurkanmu, tirulah Daniel, ingatlah Daniel. Dia tidak mencoba untuk melawan sendiri, dia tidak coba untuk lari, dia tidak mencoba untuk menghantamnya, menjadikan pribadi yang anarkis. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bersujud, dia bertolong. Dia berdoa. Dia meminta kekuatan daripada Tuhan. Dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia meminta hikmat Tuhan. Bahkan yang luar biasa. Apa itu? Seperti yang biasa dia lakukan. Itu hal yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Biarlah berdoa itu, berkomunikasi itu menjadi sebuah habit. Menjadi kekuatan kita, menjadi kebiasaan kita. Sama seperti Daniel. Orang yang diberkati Tuhan. Orang yang begitu dikasihi Tuhan. Orang yang disayangi Darius itu. Kebiasaannya adalah berdoa. Kalau kita ditanya apa kebiasaan kita? Ayo, apa kebiasaan kita? Ada, ya mungkin ada kebiasaannya marsutil ya. Ada kebiasaannya ngapain? Ngerokok gitu ya. Kalau habis makan ini kalau nggak merokok, sepertinya nggak nyaman gitu ya, seperti ada yang kurang gitu ya. Ada juga orang yang suka bilang begitu, makanya ketika dia merokok, kasih katanya ya, nggak usah lah merokok ya. Apa kebiasaanmu? Kebiasaan apa? Ada orang kebiasaannya kalau nggak ngomongin orang, kalau nggak menggosip, nggak tenang hidupnya. Lalu apa lagi kebiasaan? Ada kebiasaan lagi gigit-gigit apa?
Gigit kukunya, gunting kukunya pakai giginya gitu ya. Makanya ketika digigit kukunya begini, terus temannya bilang, dia kasih lagi jarinya gitu, ini lagi ya gitu ya. Ayo, apa kebiasaan kita? Tapi Daniel mengajar kita, biarlah kita membiasakan dan menjadi kebiasaan kita berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga sesuatu yang menjadi kebiasaan kita itu menjadi sebuah yang otomatis, yang autopilot ketika kita mengalami jebakan, ketika kita mengalami konspirasi dalam kehidupan kita. Dan itu yang berikut yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Ketika pergumulan itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika ujian itu datang, ketika cobaan itu datang, jangan kemana-mana. Datanglah kepada Tuhan. Pergilah menghadapnya, berlututlah di kaki salibnya. COVID-19 membuatmu hancur, membuatmu berantakan, membuat keluargamu, membuat ekonomimu berantakan. Berlututlah di kaki salib Tuhan. Berdoalah, minta kekuatan kepadanya. Berhikmat, bijak di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan cari kekuatan lain. Seperti titel, seperti aturan, seperti sabda yang dikatakan oleh orang-orang yang berkonspirasi itu. Jangan pernah ada menyembah selain raja. Jangan pernah berada di dalam situasi itu. Tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Sama seperti Daniel. Lalu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan yang berikut yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini? Darius, dia seorang raja. Ternyata dia tidak bijak, dia tidak berhikmat. Ya, kurang berhikmat, kurang bijak lah begitu ya. Mungkin karena ada ungkapan, tidak ada yang bisa menyembah Tuhan atau raja atau siapapun di pemerintahan ini, media Persia ini, kecuali engkau. Keluarkan aturan itu. Ya, mungkin karena apa ya, merasa hebat, kan biasa begitu ya. Makanya kita kadang menjumpai orang yang selama ini mungkin disanjung-sanjung, dibilang hebat, jadi akhirnya kesombongan itu, tanduknya itu semakin memanjang gitu ya. Ya memang ada saja kita temui pribadi yang seperti itu. Itu kebiasaan disanjung, kebiasaan kalau bahasa kami caumbang gitu ya, dumbang-umbang gitu ya. Jadi merasa hebat atau merasa oh iya kenapa tidak, iya kenapa tidak. Mungkin hal itu mendominasi di dalam kehidupan Darius ketika itu. Akhirnya dia tanpa pikir panjang memberikan aturan itu selama 30 hari. Dan akhirnya dia kena jebakan. Jebakan apa? Jebakan Batman ya. Ya, dia keluarkan aturan itu. Dan memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Memang kalau nggak terlambat nggak penyesalan namanya ya. Kalau di depan dia pendaftaran gitu ya, atau daftar ulang ya. Ya, penyesalan itu selalu datang terlambat. Kita melihat di ayat yang ke-15 itu. Darius menyesal sampai matahari terbenam. Dia memikirkan cara untuk membebaskan Daniel. Untuk itu apa? Ya, hiduplah di dalam kebenaran. Falsafah peribahasa itu. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Makanya menyatakan sesuatu, mengeluarkan statement, menyatakan hukum aturan di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah konteksnya. Lihatlah fakta yang terjadi. Engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai bapa, engkau sebagai komandan, ketua di tengah-tengah kehidupanmu yang memimpin banyak orang, barangkali memimpin staf atau karyawan atau buruh itu mengeluarkan aturan. Lihatlah situasi dengan mata. Jangan sampai Anda menyesal. Jangan sampai saudara akhirnya menyesal dengan aturan yang Anda buat sendiri. Lihatlah kenyataannya, sebab banyak terjadi informasi yang sampai kepada bos adalah ABS, asal bapak senang, asal bos senang. Maukah kita seperti itu? Pasti tidak mau. Agar kita tidak menyesal, agar engkau menjadi pemimpin yang semakin diberkati Tuhan, kumpulkanlah faktanya. Kumpulkanlah informasi yang benar. Baru bicaralah tentang sikap yang harus diambil dalam situasi itu. Dan kita teramat percaya
Bapak Presiden kita juga pastilah punya beban yang luar biasa dengan situasi COVID ini, memutuskannya. Mau bicara lockdown, mau bicara PSBB atau apapun. Tapi kita melihat itu kesimpulan yang terbaik menurutnya sebagai pemimpin. Sebab memang banyak negara yang satu mengadakan lockdown. Apakah itu cocok di Indonesia? Belum tentu. Negara yang satu, negara lain melakukan PSBB. Apakah cocok itu di Indonesia ini? Belum tentu. Lalu Presiden mengambil kebijakan seperti apa yang kita alami saat ini. Dan kita teramat percaya pemimpin yang diberkati Tuhan akan berhikmat, akan bijak menentukan sikapnya di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Pikir dulu pendapat, sesal kemudian tak berguna, maka jadilah bijak. Mintalah petunjuk Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa kami tetap harus setia. Kami tetap harus bersujud di kaki salib-Mu. Ketika bahkan ada konspirasi, ada iri dan dengki yang mencoba untuk menghempaskan kami di dalam kehidupan kami. Baik itu di dunia pekerjaan, baik itu di dalam pemerintahan, baik itu di dalam dunia ini. Tuhan memang melakukan sesuatu yang baik. Belum tentu semua orang suka, tapi kami teramat percaya kebaikan sekecil apapun yang kami lakukan atas dasar kebenaran yang bersumber dari Engkau, Tuhan akan memberkati, dan itulah menjadi semangat kami. Sebab lebih baik kami dipermalukan karena melakukan kebenaran, kebaikan di mata Tuhan, daripada kami disanjung oleh kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.